how to make. Untuk soal nomor 1, dalam menjalankan asuhan kehamilan, bidan mengaplikasikan filosofi asuhan kehamilan. Apakah filosofi dasar utama yang mendasari ketika bidan menghadapi ibu hamil dengan karakteristik yang berbeda? A. Setiap perempuan berkepribadian unik, terdiri bioskop sosial yang berbeda. B. Kehamilan dan persalinan merupakan proses alamiah. C. Mengupayakan kesejahteraan perempuan dan bayi baru lahir. D. Penggunaan secara aman jamu atau obat-obatan tradisional. E. Fokus pada upaya promotif dan preventif. Silakan teman-teman pikirkan jawabannya. Oke, jawabannya yang tepat adalah yang opsi A, yaitu setiap perempuan berkepribadian unik, terdiri bioskop sosial yang berbeda. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Apakah upaya preventif yang dapat dilakukan dalam asuhan kehamilan sesuai dengan filosofi asuhan kehamilan? A. Pemberian injeksi roborantia. B. Pemberian imunisasi tetek. C. Pemeriksaan USG rutin. D. Pemberian antibiotik. Atau E. Pemberian vitamin A. Oke, jawaban yang tepat adalah yang opsi B, yaitu pemberian imunisasi TT. Soal nomor 3. Apakah lingkup asuhan kehamilan yang bertujuan untuk memperkirakan besar janin? A. Mengukur TVU. B. Menghitung HPL. C. Mengukur lila. D. Mengukur TB. Atau E. Mengukur panggul. Yang dapat adalah yang opsi A, yaitu mengukur TVU. Oke, lanjut. Soal nomor 4. Apakah lingkup asuhan kehamilan yang terkait dengan gaya hidup dan sosial budaya? A. Kehamilan dan persalinan merupakan proses alamiah. B. Mengupayakan kesejahteraan perempuan dan bayi baru lahir. C. Penggunaan secara aman jamu atau obat-obatan tradisional. D. Perubahan ketidaknyamanan selama kehamilan. E. Melakukan pengkajian kehamilan. Oke, jadi jawaban yang tepat yaitu yang opsi C. Lingkup asuhan kehamilan yang terkait dengan gaya hidup dan sosial budaya adalah yang penggunaan secara aman jamu atau obat-obatan tradisional. Soal nomor 5. Apakah penata laksanaan kehamilan patologi yang dapat dilaksanakan oleh bidan sesuai dengan lingkup kewenangan? A. IUFD. B. Anemia ringan. C. Abortus insipiens. B. Preeklamsia berat. Atau E. Abortus incompletus. Ya, penata laksanaan kehamilan patologi yang dapat dilaksanakan oleh bidan sesuai dengan lingkup kewenangan adalah yang B. Anemia ringan. Lanjut soal selanjutnya. Seorang ibu hamil datang berkunjung memeriksakan kehamilannya ke bidan praktik mandiri. Ibu hamil mendapatkan pelayanan pendidikan kesehatan dan imunisasi TT. Pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil tersebut memenuhi salah satu tujuan asuhan kehamilan. Apakah tujuan asuhan kehamilan yang telah diperoleh melalui layanan antenatal tersebut? A. Promotif dan preventif. B. Deteksi abnormalitas. C. Persiapan persalinan. C. Persiapan persalinan. D. Persiapan menyusui. E. Persiapan rujukan. Ya, jawabannya adalah yang A. Promotif dan preventif, yaitu ketika ibu hamil mendapatkan pelayanan pendidikan kesehatan dan imunisasi TT merupakan salah satu tujuan kehamilan, yaitu promotif dan preventif.
Soal nomor 7. Untuk menjamin agar proses alamiah kehamilan tetap berjalan normal, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah A. Deteksi dini komplikasi yang mengancam jiwa ibu dan bayi. B. Menyusun prosedur tetap dalam asuhan bagi ibu hamil. C. Menyediakan sistem rujukan yang efektif. D. Meningkatkan sosial ekonomi masyarakat. E. Melakukan kolaborasi USG secara rutin. Jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu deteksi dini komplikasi yang mengancam jiwa ibu dan bayi. Oke, soal nomor 8. Seorang bidan memberi pelayanan kebidanan kepada ibu hamil. Melakukan pengkajian data subjektif dan objektif, memberikan penata laksanaan pendidikan kesehatan, memberikan imunisasi, dan robo rantia. Apakah tipe pelayanan yang telah dilaksanakan oleh bidan tersebut? A. Kolaborasi. B. Sekunder. C. Rujukan. D. Tertier. Atau E. Primer. Ya, pengkajian data subjektif dan objektif, memberikan penata laksanaan pendidikan kesehatan, memberikan imunisasi, dan rabone merupakan tipe pelayanan yang primer. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 9. Seorang bidan memberikan pelayanan kebidanan dengan bermitra sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan secara bersama atau sebagai salah satu urusan proses kegiatan layanan. A. Kolaborasi. B. Sekunder. C. Rujukan. D. Tertier. Atau E. Primer. Oke, nomor 9 ini sepertinya pertanyaan itu mirip atau sama dengan nomor sebelumnya, yaitu nomor 8. Jawaban yang tepat adalah yang opsi A, yaitu kolaborasi. Karena beliau si bidan ini bermitra dengan kegiatan yang sedang dilakukan. Oke, soal nomor 10. Oke, sebentar. Seorang bidan memberi saran kepada ibu hamil, suami, dan nomor 10. Seorang bidan memberi saran pada ibu hamil, suami, dan keluarga untuk memastikan persiapan persalinan bersih dan aman, persiapan transportasi, dan biaya. Apakah standar asuhan kehamilan yang telah ditetapkan oleh bidan tersebut? A. Palpasi abdominal. B. Identifikasi ibu hamil. C. Persiapan persalinan. D. Pemeriksaan antenatal. Atau E. Pengelolaan dini hipertensi. Ya, seorang bidan yang memberi saran pada ibu hamil, suami, dan keluarga untuk memastikan persiapan persalinan bersih dan aman dan sebagainya merupakan standar asuhan yang ditetapkan oleh bidan berupa yaitu yang C, persiapan untuk persalinan. Oke, soal nomor 11. WHO merekomendasikan agar setiap wanita hamil memerlukan sedikitnya 4 kali kunjungan selama periode antenatal, yaitu A. 2 kali kunjungan pada trimester 1 dan 2 kali pada trimester A. 2 kali kunjungan pada trimester 1 dan 2 kali pada trimester 3, 1 kali pada kunjungan trimester 1, 1 kali pada trimester 2, dan 2 kali pada trimester 3. Yang B, 1 kali kunjungan pada trimester 1, 2 kali pada trimester 2, dan 1 kali pada trimester 3. Yang C, 2 kali kunjungan pada trimester 1, 1 kali pada trimester 2, dan 1 kali pada trimester 3. Yang opsi D, 1 kali kunjungan pada trimester 1, 0 kali kunjungan pada trimester 2, E, 3 kali kunjungan pada trimester 3.
wanita hamil memerlukan sedikitnya 4 kali kunjungan selama periode antenatal, yaitu yang opsi B ya, 1 kali kunjungan pada trimester 1, 2 kali pada trimester 2, dan 1 kali pada trimester 3. Oke, sip. Lanjut soal nomor 12. Konsep refocusing antenatal care didasari oleh atau pada A. Identifikasi kelompok ibu hamil yang berisiko dan tidak berisiko. B. Intervensi asuhan antenatal yang terbukti menguntungkan. C. Asuhan yang dilaksanakan menguntungkan provider. D. Praktik ANC berfokus pada program pelayanan. E. Peningkatan frekuensi kunjungan ANC. Ya, konsep refocusing antenatal care itu didasari oleh intervensi asuhan antenatal yang terbukti menguntungkan, yaitu jawabannya adalah yang opsi B. Oke, sebentar. Oke, lanjut soal nomor 13. Seorang bidan mampu mengambil keputusan klinik dalam asuhan kebidanan kepada individu, keluarga, dan masyarakat dengan menggunakan prinsip partnership. Apakah peran dan tanggung jawab asuhan yang dilaksanakan oleh bidan tersebut? A. Care provider. B. Communicator. C. Manager. D. Community leader. Atau E. Decision maker. Ya, jawaban yang tepat adalah yang opsi E. Lanjut ke soal nomor 14. Seorang bidan memberikan asuhan kebidanan secara efektif, aman, dan holistik dengan memperhatikan aspek budaya terhadap ibu hamil, bersalin, nifas, dan menyusui bayi baru lahir, balita, dan kesehatan reproduksi. Apakah peran dan tanggung jawab asuhan yang dilaksanakan oleh bidan tersebut? A. Manager. B. Care provider. C. Communicator. D. Community leader. Atau E. Decision maker. Ya. Memberikan asuhan kebidanan secara efektif, aman, dan holistik dengan memperhatikan aspek budaya dan sebagainya merupakan tanggung jawab asuhan yang dilakukan bidan, yaitu care provider. Oke. Soal nomor 15. Apakah upaya yang mendorong efektivitas asuhan antenatal? A. Asuhan yang diberikan berdasarkan evidence-based practice. B. Setiap kunjungan selalu diperiksa TB dan panggul luar. A. Kunjungan antenatal sesering mungkin. B. Biaya asuhan antenatal yang meningkat. E. Melakukan USG rutin. Oke, baik. Upaya yang mendorong efektivitas asuhan antenatal adalah yang A, yaitu asuhan yang diberikan berdasarkan evidence-based practice. Oke, bagi kalian yang ingin mendapatkan soal SKB lengkap, baik itu untuk tenaga pendidik guru, kesehatan, atau kementerian lainnya, silahkan tulis email kalian ya di kolom komentar. Oh ya, dan untuk kalian yang mau lihat soal-soal SKB lainnya, silahkan cek di deskripsi. How to make